Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi integral. Ini adalah video bagian ketiga ya. Pada dua video sebelumnya kita sudah belajar masalah integral tak tentu dan bagaimana cara mengintegralkan dengan teknik substitusi dan teknik parsial. Dan pada video bagian ketiga ini kita akan belajar tentang integral tentu beserta sifat-sifatnya yang cukup sering digunakan dalam soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita masih belajar integral fungsi aljabar dan pada video ini saya akan membahas integral tentu. Untuk bisa mengerjakan soal-soal integral tentu, teman-teman pastinya harus paham dulu materi integral tak tentu yang udah kita bahas pada dua video sebelumnya. Sedikit saya ingatkan kembali untuk integral tak tentu. Misalnya kita akan mengintegralkan fungsi fx, ditulis seperti ini. Integral fx dx, misalnya hasil integralnya adalah fx dengan f kapital, fx plus c. Nah, untuk integral tak tentu kita kan selalu menyertakan konstanta di belakangnya ya, selalu plus c. Untuk integral tentu bedanya itu ada batasnya ya. Misalnya kita akan mengintegralkan fungsi fx itu ditulis seperti ini. Integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi di sini ada batasnya. Langkahnya sama, teman-teman integralkan seperti biasa. Misalnya hasil integralnya adalah fx. Nah, bedanya nanti kita substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita substitusi batas atas ke fungsi hasil integralnya, kemudian dikurangi substitusikan batas bawah ke hasil integralnya. Jadi hasilnya nanti itu suatu nilai, suatu konstanta, bukan lagi fungsi atau tidak lagi memuat variabel. Untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, misalnya kita akan mengintegralkan fungsi 3x kuadrat ditambah 2x min 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Oke. Langkah pertama teman-teman integralkan seperti biasa. Langkah integralnya sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita integralkan 3x kuadrat tambah 2x min 4 ini. Ya, ini kita integralkan maka kita peroleh x pangkat 3 tambah x kuadrat min 4x. Langkahnya sama. Koefisien ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Ini pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi ini 3 kita bagi dengan 3 kan 1. Kemudian pangkatnya ini kita tambah 1. Jadi 3. Ini 2 kita bagi dengan, ini pangkatnya 1 kan. 1 tambah 1 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian ini pangkatnya 1. Dan kalau konstanta ini kita tambahin variabel x. Caranya sama. Cuman bedanya batas atas dan batas bawah ini kita tulis ulang teman-teman. Di sini. Batas atasnya di sini kan 2, batas bawahnya 1. Nah, langkah berikutnya teman-teman substitusikan batas atas ke fungsi hasil integralnya ke sini. Ya. Jadi setiap nilai x ini kita ganti dengan 2. Jadi kita peroleh 2 pangkat 3 ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2. Kemudian substitusi ini ke sini. Batas bawah substitusi lagi ke hasil integralnya. Tapi di sini tanda atau operasinya kurang ya. Dikurangi substitusi 1 ke hasil integralnya. Dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Oke. Selanjutnya ini tinggal kita hitung aja. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 4 kali 2, 8. Kemudian dikurangi, ini kita hitung juga 1 pangkat 3-nya 1, 1 pangkat 2, 1, kemudian dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi kita peroleh 8 tambah 4 kan 12 ya, 12 dikurangi 8 itu 4, kemudian dikurangi 1 tambah 1, 2, 2 dikurangi 4 negatif 2 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 itu sama aja dengan 4 ditambah 2. Berapa? 6 kan? Nah, ini hasilnya. Teman-teman lihat. Untuk integral tentu yang ada batasnya seperti ini. Ini hasilnya tuh suatu nilai. Jadi nggak ada lagi variabel x. Oke? Gampang kan? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kedua berikut ini. Integral dari fungsi 2x pangkat 3 min x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1.
Oke, ini kita selesaikan. Langkah pertama seperti biasa kita integralkan dulu fungsi ini. Ya, 2x pangkat 3 min x kuadrat ini kita integralkan. Jadi kita peroleh setengah x pangkat 4 dikurangi 1/3 x pangkat 3. Dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1. Kemudian 3 ini sebagai batas atas substitusi ke sini. Semua nilai x-nya ganti dengan 3. Jadi kita peroleh 1/2 kali 3 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali 3 pangkat 3. Kemudian dikurangi, sekarang substitusi batas bawahnya ke hasil integral. Ya, setengah kali negatif 1 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali negatif 1 pangkat 3. Pokoknya setiap nilai x ini kita ganti dengan batas bawah. Sama dengan 3 pangkat 4 itu 81, jadi ini setengah kali 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu kan 27. 1/3 kali 27. Dikurangi negatif 1 pangkat 4 itu positif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. 1/2 kali 81 itu 81/2 dikurangi 1/3 kali 27 itu 27/3. Kemudian dikurangi 1/2 kali 1 itu 1/2 ditambah. Oh, ini kenapa jadi tambah? Ini kan negatif. Negatif kali min atau negatif kali negatif itu jadi positif. 1/3 kali 1. Oke. 81/2 dikurangi 27/3 dikurangi setengah ditambah 1/3. Kita buka tanda kurungnya ya. Ini negatif kali positif ini jadi min setengah. Kemudian negatif kali positif ini jadi min 1/3. Yang penyebutnya sama ini kita hitung. 81/2 kita kurangi dengan 1/2 itu 80/2. Kemudian yang penyebutnya 3 ini min 27/3 dikurangi 1/3 itu min 28/3. Nah, jika kita hitung 80/2 ini kan nilainya 40 kan? Ya enggak? Nah, biar bisa kita operasikan atau biar gampang ngitungnya, ini kita buat aja penyebutnya jadi 3. Jadi 40 ini sama aja dengan berapa per 3? 120 dibagi 3. Jadi ini kita ganti aja jadi 120/3. Ini masih tetap 28/3. Jadi kita peroleh 120 dikurangi 28 itu 92/3. Dan inilah hasil integralnya. Jadi jangan heran ketika kita mengerjakan soal-soal integral tentu, teman-teman akan sering menemukan bentuk pecahan seperti ini. Nah, pada umumnya inilah cara mengerjakan integral tentu. Jadi caranya itu gampang banget. Yang penting teman-teman udah bisa mengerjakan integral tak tentu. Lalu tinggal kita substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Gitu aja. Nah, tapi di soal seleksi PTN seperti UTBK, SBMPTN, SIMAK UI, dan lainnya, soalnya itu tidak segampang ini teman-teman. Kebanyakan untuk soal seleksi PTN kita menggunakan sifat-sifat integral. Tapi untuk soal tingkat sekolah yang biasa di kelas, biasanya hanya sebatas ini. Oke, nah sekarang kita bahas sifat-sifat dari integral tentu. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat integral tentu. Saya akan bahas 10 sifat. Sebaiknya teman-teman catat dulu sifat-sifat tersebut atau screenshot video ini. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya bahas beberapa soal UTBK dan soal SBMPTN yang menggunakan sifat-sifat tersebut. Oke, ini adalah sifat yang pertama. Integral fungsi fx atau integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a nilainya adalah 0. Artinya ketika batas atas dan batas bawah nilainya sama, maka hasil dari integral tersebut itu pasti 0. Oke, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, integral k kali fx dx. Jadi jika fungsinya itu dikalikan dengan suatu konstanta k, ya, batas atas b dan batas bawah a. Nah, nilai konstanta ini bisa teman-teman keluarkan. Jadi k kali integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Contohnya seperti ini. Integral dengan batas atas 7, batas bawah 2 untuk fungsi 6x pangkat 3 min 3x dx. Teman-teman perhatikan, 6x pangkat 3 min 3x ini kan bisa kita keluarkan 3-nya ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Integral batas atas 7, batas bawah 2. 6x pangkat 3 kita keluarkan 3-nya jadi 2x pangkat 3. Kemudian 3x kita keluarkan 3-nya jadi x. Seperti ini. Nah, ini kan jadi konstanta kali suatu fungsi kan. Nah, 3 ini berdasarkan sifat ini bisa kita keluarkan. Ya, jadi kita peroleh 3 kali integral 2x pangkat 3 min x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2. Oke, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga,
Jika fungsi yang kita integralkan itu hasil pengurangan ya, seperti ini, integral fungsinya itu fx min gx dengan batas atas b dan batas bawah a. Ini bisa kita pisahkan menjadi dua integral terpisah, tapi batas atas dan batas bawahnya sama. Jadi kita peroleh integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a dikurangi integral gx dx batas atas b dan batas bawah a. Jadi ini kita pisahkan menjadi dua integral dengan batas atas dan batas bawah yang sama. Untuk sifat yang keempat ini sama seperti yang ketiga, cuman operasinya penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan dua fungsi itu bisa kita integralkan atau bisa kita pisahkan menjadi dua integral dengan batas yang sama, batas atas dan batas bawahnya sama. Ini sifat yang keempat. Kita lanjut sifat yang kelima. Integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Ini teman-teman bisa menukar batas atas dan batas bawah seperti ini. Ini kan awalnya batas atasnya b dan batas bawahnya a. Ini bisa kita ubah menjadi batas atasnya a, batas bawahnya b, tapi di sini integralnya jadi negatif. Jadi negatif integral fx dx batas atas a, batas bawah b. Jadi kalau mau menukar batas atas dan batas bawahnya itu bisa, tapi kita tambahkan tanda negatif di depannya. Kemudian sifat yang keenam, integral dari fx dx dengan batas atas c, batas bawah a. Ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan beberapa integral, bukan hanya dua integral seperti ini ya. Bisa beberapa integral. Tapi teman-teman perhatikan di sini batas bawahnya a, itu batas bawah yang kiri harus sama a. Kemudian batas atas awalnya kan c, batas atas yang kanan pun dia harus sama c. Kemudian di sini b ini harus ada di antara a dan c ya. Jadi ketentuannya a-nya harus kurang dari b, kurang dari c. Untuk lebih jelasnya misalnya kita mau merubah integral ini, integral fx dx dengan batas atas 10, batas bawah 3. Ini 3 ini menjadi batas bawah integral yang kiri dan 10-nya menjadi integral batas atas paling kanan. Oke. Lalu di sini berapa? Terserah. Pokoknya nilai di antara 3 dan 10. Mau teman-teman tulis 5 di sini harus sama ya. 5 boleh. Atau mau teman-teman tulis di sini 7, di sini 7 boleh. Pokoknya di sini nilainya itu harus ada di antara 3 dan 10. Oke. Ini akan kita gunakan juga di soal yang nanti kita bahas. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Integral fungsi fx atau integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Nah, nilai batas atas dan batas bawah ini bisa teman-teman ubah. Mau ditambah suatu konstanta boleh, tapi penambahnya harus sama ya. Misalnya di sini saya tambah dengan c, batas atas kita tambah c, batas bawahnya harus sama, ditambah dengan c juga. Maka fungsinya sebaliknya. Fungsinya itu kita kurangi dengan c. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya kita tambah, maka fungsinya itu kita kurangi. Dan sifat yang ke-8 ini sebaliknya. Jika batasnya kita kurangi, maka fungsinya itu kita tambah. Nah, ini 8 sifat. Kita lanjut ke sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9, jika fx fungsi ganjil itu syaratnya f negatif x sama dengan negatif fx. Maka berlaku integral dengan batas bawah negatif a dan batas atas a, itu nilainya adalah 0. Ini untuk fungsi ganjil. Dan untuk fungsi genap, jika fx fungsi genap itu syaratnya fx sama dengan f negatif x ya. Untuk fungsi genap berlaku integral fx dengan batas atas a, batas bawah negatif a. Itu akan sama dengan 2 kali integral fx dengan batas 0 dan batas bawah negatif a. Atau bisa juga menjadi 2 kali integral fx batas bawah 0 batas atas a. Nah, untuk sifat yang ke-9 dan ke-10 ini muncul juga di soal UTBK TKA Saintek di tahun 2019. Nanti akan kita bahas. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai sifat-sifat ini, teman-teman perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh yang pertama. Di sini ada soal UTBK tahun 2019 TKA Saintek. Jika nilai integral fx dx dengan batas a, batas bawah b sama dengan 5 dan integral fx dx dengan batas a, batas bawah c itu nilainya adalah 0. Maka berapakah nilai dari integral fx dx dengan batas bawah c dan batas atas b? Yang pertama teman-teman perhatikan sifat ke-6 akan kita gunakan di sini. Sifat ke-6,
Integral fx dx dengan batas atas C, batas bawah A ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan dua integral. Caranya gampang. Batas bawahnya ini kita jadikan batas bawah integral kiri dan batas atasnya ini kita jadikan batas atas pada integral sebelah kanan. Nah, jadi untuk integral ini integral batas atas B, batas bawah C kita ubah. Di sini C-nya kita simpan di sini dan batas atasnya B-nya kita simpan di sini. Lalu di sini batas atas integral pertama berapa? Dia harus sama dengan ini. Nah, teman-teman perhatikan pada integral yang diketahui batasnya itu kan ada A, B, dan C kan. Jadi jelas di sini nilainya itu harus A. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang diketahui batas atas A, batas bawah C itu kan udah ada yang sebelah sini kan. Tapi yang sebelah sini batas atas B, batas bawah A itu tidak ada. Yang ada sebaliknya. Batas atasnya A, batas bawahnya B. Jadi kita untuk mencari nilai ini kita perlu membalik batas dari integral sebelah sini. Untuk membalik atau menukar batasnya kita gunakan sifat yang kelima. Ya. Jika kita mau menukar batas atas jadi batas bawah dan sebaliknya, contohnya di sini batas atas B kita jadikan batas bawah dan batas bawah A ini kita jadikan batas atas, itu bisa. Caranya kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Nah, jadi untuk membalik batas atas dan batas bawah dari integral ini ya, jadi kita peroleh batas atas B, batas bawah A dari fx dx itu sama dengan negatif. Kita tambahkan tanda negatif batas atas A, batas bawah B fx dx. Nah, yang ini batas atas A, batas bawah B fx dx itu kan nilainya 5. Ya. Jadi ini menjadi negatif 5. Nah, sekarang kita balik lagi ke bentuk yang ini. Integral batas atas B, batas bawah C fx dx itu sama dengan integral fx dx batas atas A, batas bawah C ditambah integral fx dx batas atas B, batas bawah A. Nah, yang sebelah sini integral dengan batas atas A, batas bawah C itu kan udah ada nilainya 0 kan. Jadi ini sama dengan 0 dan batas atas B, batas bawah A yang ini itu nilainya adalah negatif 5. Jadi 0 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 dan ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh kedua. Masih soal UTBK tahun 2019 untuk TKA Saintek. Fungsi fx memenuhi fx sama dengan f negatif x. Jika nilai fx dx dengan batas atas 3, batas bawah negatif 3 adalah 6, dan nilai dari integral fx dx dengan batas atas 3, batas bawah 2 adalah 1, maka berapakah nilai dari integral fx dx batas atas 2, batas bawah 0? Oke, langkah pertama teman-teman perhatikan fungsi fx ini kan memenuhi ini kan. Fx sama dengan f negatif x. Ini adalah ciri fungsi itu adalah fungsi genap. Karena fungsinya genap, maka berlaku sifat ke-10. Jika fx fungsi genap, fx sama dengan f negatif x, maka berlaku seperti ini. Ya. Mana yang kita ubah? Nah, bagian sini. Teman-teman ubah bagian sini menggunakan sifat ke-10 ini. Fx dx batas atas 3, batas bawah negatif 3. Ini kan batas atas A, batas bawah negatif A. Ini kita ubah aja menjadi 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif A. Jadi batas atas 0, batas bawah negatif 3 di sini. Atau sama dengan 2 kali batas atas A, batas bawah 0. Jadi di sini batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Karena di sini A min A-nya kan 3 dan negatif 3 kan. Nah, sekarang perhatikan kesamaan sebelah sini. Nah, dari sini kita peroleh 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif 3 fx dx itu sama dengan integral batas atas 3, batas bawah negatif 3 fx dx. Sementara bagian sini nilainya udah ada di soal, yaitu berapa? Yaitu 6. Jadi kita peroleh 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif 3 fx dx itu nilainya adalah 6. Kemudian 6-nya ini kita bagi aja 2. Jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 0, batas bawah negatif 3 adalah 6 dibagi 2. 3 kan? Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kesamaan sebelah sini. Ya, ini sama dengan ini. Dari sini kita peroleh
2 kali integral batas atas 3 batas bawah 0 yang ini sama dengan integral batas atas 3 batas bawah negatif 3 fungsi fx dx. Nah, balik lagi kita gunakan yang ini kan. Batas atas 3 batas bawah negatif 3 fx dx itu nilainya adalah 6. Kemudian 6-nya kita bagi 2 juga. Jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 3 batas bawah 0 adalah 6 dibagi 2. Atau hasilnya adalah 3. Ini juga kita simpan. Kita belum tahu mana yang akan kita gunakan. Sekarang kita gunakan sifat ke-6. Ya. Kita ubah integral ini menjadi penjumlahan 2 buah integral. Sifat ke-6 itu seperti ini. Integral fx dx batas atas c batas bawah a kita ubah. Ini jadi a, ini jadi c gitu. Dan ini b itu nilai di antara a dan c. Mana yang kita ubah? Yang kita ubah yang sebelah sini aja teman-teman. Kita gunakan yang ini. Ya. Integral batas atas 3 batas bawah 0 kita ubah menjadi batas bawah 0 batas atas 2. Kenapa saya ambil 2 di sini? Karena biar sama dengan yang ini. Batas bawah 0 batas atas 2 ditambah ini kan batas atasnya 3. Dia harus sama dengan 3 dan yang ini harus sama dengan ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari integral fx dx untuk batas atas 2 batas bawah 0. Berarti kita mau mencari yang sebelah sini, teman-teman. Ya. Jadi untuk mencari ini kita kurangi aja yang kiri dengan yang kanan. Atau kita tulis seperti ini. Integral fx dx batas atas 2 batas bawah 0. Ini sama dengan integral fx dx batas atas 3 batas bawah 0 kita kurangi yang sebelah sini. Integral fx dx batas atas 3 batas bawah 2. Yang sebelah sini batas atas 3 batas bawah 0 kan udah ada nilainya. Hasilnya 3 kan tadi. Sama dengan 3 dikurangi yang sebelah sini batas atas 3 batas bawah 2. Di sini juga udah ada nilainya 1. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ketiga. Masih pembahasan UTBK Saintek tahun 2019. Misal fungsi f memenuhi fx tambah 5 sama dengan fx untuk setiap x anggota real jika integral fx dx batas atas 5 batas bawah 1 adalah 3 dan integral fx dx batas atas negatif 4 dan batas bawah negatif 5 adalah negatif 2, maka berapakah nilai dari integral fx dx batas atas 15 batas bawah 5? Nah, teman-teman perhatikan di sini fx tambah 5 sama dengan fx. Seandainya x tambah 5 ini saya kurangi 5, berarti yang kanan pun x-nya kita kurangi 5, gitu kan? X tambah 5 dikurangi 5 itu kan x. X dikurangi 5, x min 5. Jadi kita peroleh ternyata fx ini akan sama aja dengan fx dikurangi 5. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita gunakan sifat ke-7 dan sifat ke-8 pada sifat-sifat yang udah tadi kita bahas. Sifat ke-7, jika kita ingin merubah batas atas dan batas bawahnya, kita tambahkan dengan suatu konstanta, kita tambah c, maka fungsinya kita kurangi c. Dan sebaliknya, jika batasnya ingin kita kurangi dengan c, maka fungsinya kita tambah c. Kita gunakan dua sifat ini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang sebelah sini. Jika batas atas dan batas bawah ini kita tambah 5, ya. Jadi negatif 4 kita tambah 5, kemudian negatif 5-nya kita tambah 5, maka fungsinya fx-nya ini kita kurangi 5. Jadi fx min 5. Atau kita peroleh negatif 4 tambah 5 kan 1. Negatif 5 tambah 5 itu 0. Nah, tadi kita udah dapat bahwa fx min 5 itu sama aja dengan fx. Jadi di sini fx min 5 itu sama aja dengan fx. Nah, jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 1 batas bawah 0 ini sama aja dengan ini kan. Batas atas negatif 4, batas bawah negatif 5. Nilainya adalah negatif 2. Atau kita tulis integral fx dx batas atas 1 batas bawah 0 adalah negatif 2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kita udah punya integral batas bawah 0, batas atas 1. Dan di soal juga udah ada integral dengan batas bawah 1, batas atas 5. Seandainya integral ini, batas bawah 0, batas atas 1 ditambah dengan integral ini, maka kita peroleh integral batas bawah 0, batas atas 5. Ya enggak? Berdasarkan sifat yang udah kita pelajari tadi. Batas bawah 0, batas atas 5 ini sama aja dengan batas bawah 0, batas atas 1 ditambah batas bawah 1, batas atas 5. Ya.
Yang ini batas bawah 0, batas atas 1 itu kan nilainya negatif 2. Kemudian ditambah batas bawah 1, batas atas 5 itu di sini nilainya adalah 3. Jadi negatif 2 kita tambah 3, maka batas bawah 0, batas atas 5 itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita cari nilai ini. Integral fx dx batas atas 15, batas bawah 5. Jika batasnya ini masing-masing kita kurangi dengan 5, ya, maka fungsinya kita tambah 5 seperti ini. Ini kita peroleh integral 15 dikurangi 5 itu 10, 5 dikurangi 5 itu 0. Fx tambah 5, fx tambah 5 itu sama aja dengan fx. Jadi ini tetap fx, ya. Jadi kita akan mencari integral ini, teman-teman. Kita tulis integral fx dx batas atas 10, batas bawah 0. Batas bawah 0, batas atas 10 ini kita ubah jadi penjumlahan integral. 0,5 ditambah 5/10 seperti ini. Ya. 0,5 kan udah dapat tadi nilainya adalah 1 kan. Cuman yang 5/10 ini, yang batas bawah 5, batas atas 10 ini belum ada. Jadi ini kita ubah dulu. Caranya kita kurangi 5 ya. Kita kurangi 5 maka fungsinya kita tambah 5. Oke. Ini kita kurangi 5, fungsinya kita tambah 5. Jadi kita peroleh 10 dikurangi 5 itu 5, 5 dikurangi 5, 0. Fx tambah 5 itu sama aja dengan fx. Ya, jadi fx tambah 5-nya kita ganti jadi fx. Nah, sekarang bisa kita substitusi nilainya. Batas bawah 0, batas atas 5 kan nilainya 1 ya. Jadi ini kita peroleh 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 dan ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir yaitu contoh keempat. Nah, sekarang kita bahas soal SBMPTN tahun 2017 Matematika IPA atau Saintek. Jika integral fx kali sin x tambah 1 dx dengan batas atas 4, batas bawah negatif 4, nilainya adalah 8, dengan fx adalah fungsi genap, dan fx dx batas atas 4, batas bawah negatif 2, nilainya adalah 4. Maka berapakah integral fx dx batas atas 0, batas bawah negatif 2? Nah, di sini teman-teman harus tahu ciri suatu fungsi itu fungsi ganjil atau fungsi genap, ya. Fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx, dan fungsi genap itu jika f min x sama dengan fx. Nah, sekarang kita ubah dulu bagian sini, teman-teman. Integral fx kali sin x tambah 1 dx batas atas 4, batas bawah min 4 itu nilainya adalah 8. Yang fx ini kita kalikan dengan sin x, kemudian fx-nya kita kalikan dengan 1. Jadi kita peroleh integral fx kali sin x dx ditambah integral fx dx. Fx kali 1 kan fx. Sekarang teman-teman perhatikan sin x-nya. Karena sin negatif x itu kan sama aja dengan negatif sin x kan. Teman-teman ingat lagi materi trigonometri untuk sudut negatif. Nah, karena berlaku seperti ini, kita lihat ini kan sifat dari fungsi ganjil kan. F min x itu sama aja dengan min fx. Berarti sin x ini adalah fungsi ganjil. Ya. Nah, sekarang perhatikan bagian sini. Fx ini fungsi genap, tapi sin x-nya fungsi ganjil. Fungsi genap kali fungsi ganjil itu hasilnya adalah fungsi ganjil. Jadi ini adalah fungsi ganjil. Kalau ini fx, ini adalah fungsi genap. Nah, sekarang kita gunakan sifat ke-9 dan ke-10 ya. Untuk fungsi ganjil berlaku fx integral fx dx batas atas a, batas bawah min a itu nilainya adalah 0. Dan untuk fungsi genap berlaku fx dx integral fx dx batas atas a, batas bawah min a itu sama dengan 2 kali integral fx dx batas atas a, batas bawah 0. Nah, sekarang kita gunakan kedua sifat ini. Teman-teman perhatikan lagi bagian sini, saya tulis ulang. Integral fx kali sin x dx batas atas 4, batas bawah min 4. Ini kan fungsi ganjil kan. Karena ini fungsi ganjil, lihat sifat ini. Kalau batas atas, batas bawahnya seperti ini, a min a, ini kan 4 min 4, maka nilainya adalah 0. Jadi ini nilainya adalah 0. Kemudian bagian sini, ini kan fungsi genap. Kita gunakan ini. Kita ubah menjadi 2 kali batas atas A. Di sini batas atasnya 4, batas bawahnya 0. 2 kali integral batas atas 4, batas bawah 0, fx dx, dan nilainya adalah 8. Oke, jadi kita peroleh 0 tambah ini kan jadi 2 kali integral batas atas 4, batas bawah 0, fx dx sama dengan 8. Sekarang 8-nya kita bagi 2.
Kita peroleh hasil integralnya adalah 4. Nah, ini belum selesai, kita baru dapat ini dan kita akan mencari ini. Pada proses yang udah kita kerjakan, kita udah memperoleh integral fx dx untuk batas atas 4, batas bawah 0 itu nilainya adalah 4. Dan sekarang kita akan mencari nilai ini, integral fx dx untuk batas atas 0, batas bawah negatif 2. Kita gunakan bagian sini ya. Integral fx dx batas atas 4, batas bawah negatif 2 yang sebelah sini, ini kan sama aja dengan integral fx dx batas bawah negatif 2, batas atas 4-nya di sebelah kanan. Kemudian ininya kita gunakan 0. Ya. Oke. Dan nilainya adalah 4. Yang sebelah sini nilainya itu 4 sama dengan integral batas atas 0, batas bawah min 2 fx dx ditambah yang ini batas atas 4, batas bawah 0 fx dx itu nilainya adalah 4. Jadi kedua ruas kita kurangi 4 dikurangi 4 sama dengan integral fx dx batas bawah negatif 2, batas atas 0 sama dengan 4 dikurangi 4, 0. Jadi nilai dari integral tersebut adalah 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0. A. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika video kali ini tidak maksimal karena terbatas di alat. Kebetulan ini lagi di luar kota, jadi saya menggunakan laptop seadanya, bukan PC yang biasa saya gunakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.